Dear Diary, aku masih ingat hari pertama kami tiba di desa itu. Angin membawa bau tanah kering dan asap kayu bakar, menyelinap di sela-sela kain lusuh yang kami pakai sebagai syal penutup hidung. Desa ini kecil, tersembunyi di antara bukit-bukit yang seolah memeluknya terlalu erat, menolak dunia luar masuk. Kami, sekelompok mahasiswa yang baru saja menyelesaikan semester ke-6, datang dengan semangat KKN yang masih membara, berniat mengubah dunia, atau setidaknya meninggalkan jejak kecil di tempat yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Tapi aku tak pernah menduga, jejak yang kutinggalkan justru akan menjadi luka yang menganga, cerita yang tak pernah selesai. Hari-hari awal penuh dengan tawa dan rencana. Kami mendirikan posko di rumah Pak Kades, membagi tugas dan berjalan dari rumah ke rumah untuk mengenal warga. Ada Rani, temanku yang cerewet dan selalu bawa kamera. Ada Bima yang pendiam, tapi rajin bikin catatan. Dan ada aku, yang entah kenapa selalu merasa ada sesuatu yang hilang di setiap langkahku di sini. Desa ini seperti lukisan tua yang warnanya sudah pudar. Setiap sudutnya penuh debu, setiap wajahnya menyimpan cerita yang tak pernah diucap. Tapi di antara semua itu, ada satu bayang kecil yang tak bisa kulepaskan dari pikiranku sejak hari ketiga. Aku pertama kali melihatnya di tepi jalan, di bawah pohon jati yang daunnya berguguran seperti air mata kering. Dia berdiri di sana, kecil, kurus, dengan kaos lusuh yang kebesaran menjuntai di bahunya. Tangan-tangannya penuh debu merah, sisa tanah liat yang menempel setelah seharian membentuk bata. Aku tak tahu namanya saat itu, tapi matanya, ya Tuhan, matanya seperti kolam tua yang dalam, penuh rahasia yang tak pernah ia bagi. Aku hanya melambai, dan dia membalas dengan anggukan kecil sebelum berbalik dan menghilang ke dalam lorong sempit di antara rumah-rumah kayu. Siapa itu? Tanyaku pada Mbok Sari, tetangga yang sedang menumbuk beras di depan rumahnya. Dia menoleh, lalu tersenyum tipis, tapi ada sesuatu di matanya. Penyesalan, mungkin, atau kelelahan yang sudah terlalu lama dipendam. Itu Damar, jawabnya. Suaranya pelan seperti angin yang tak yakin mau kemana. Anak malang itu hidup sama bapaknya yang sakit. Ibunya pergi, entah kemana. Sudah lama aku hanya mengangguk, tapi kata-kata itu seperti duri yang menusuk perlahan. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayang Damar terus menari-nari di kepalaku, kecil, sendirian, membawa beban yang bahkan aku yang 2 kali usianya tak yakin bisa pikul. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Bersama Rani dan Bima, aku berjalan ke ujung desa, ke sebuah gubuk kecil yang atapnya penuh tambalan. Asap tipis keluar dari cerobong bambu, dan bau obat-obatan murah menyelinap ke hidungku begitu aku mendekat. Di depan gubuk, Damar sedang duduk. Tangannya sibuk membentuk adonan tanah liat menjadi balok-balok bata. Aku terdiam, menatap jemarinya yang kecil itu bergerak dengan cekatan, seolah dunia ini tak pernah memberinya waktu untuk menjadi anak-anak. Dam, panggilku pelan, mencoba tersenyum. Dia menoleh, matanya yang gelap menatapku tanpa ekspresi. Lagi apa? Bikin bata buat dijual? Jawabnya singkat, suaranya serak, seperti daun kering yang diinjak. Aku melirik ke dalam gubuk. Di sudut ruangan yang sempit, terbaring seorang lelaki tua di atas tikar pandan. Wajahnya pucat, tulang-tulangnya menonjol di bawah kulit yang tipis, dan napasnya terdengar seperti desau angin yang tersendat. Aku tak tahu apa yang membuatnya sakit, tapi aku tahu itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan doa atau ramuan kampung.
Itu bapakmu? Tanyaku hati-hati. Damar mengangguk, lalu kembali bekerja. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi ada sesuatu dalam diamnya yang membuatku takut, seperti membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Hari demi hari, aku mulai memperhatikan pola hidupnya. Pagi, dia berangkat ke sekolah dengan seragam yang sudah pudar warnanya, tas kain di bahunya penuh tambalan. Siang, dia pulang dan langsung bekerja di bawah terik matahari, tangannya yang kecil membentuk bata demi bata sampai kulitnya merekah dan berdarah. Kadang, aku melihatnya berhenti di pinggir jalan, menatap buah mangga yang bergoyang di dahan pohon tetangga. Dia tak pernah mengambilnya, hanya menatap, lalu berjalan lagi. Tapi suatu hari, aku melihatnya membawa sebutir mangga kecil ke gubuknya, memotongnya dengan pisau tumpul, dan meletakkannya di samping bapaknya yang tak sadarkan diri. Bapaknya tak makan, tapi Damar tetap tersenyum kecil, seolah itu cukup. Aku mulai bertanya-tanya pada warga. Dari cerita mereka, aku tahu ibunya pergi 3 tahun lalu, meninggalkan Damar dan bapaknya yang sudah lumpuh sejak lama. Katanya, ibunya tak sanggup lagi. Tak sanggup terus merawat suaminya yang membusuk hidup-hidup. Tak sanggup mendengar tangisan Damar yang lapar. Dia pergi tanpa pesan, tanpa jejak, dan sejak itu, Damar menjadi tulang punggung yang bahkan belum cukup kuat untuk berdiri sendiri. Dia belajar nyuntik bapaknya sendiri loh, kata Mbok Sari. Matanya berkaca-kaca. Dulu ada suster dari kota yang datang sebulan sekali, kasih obat buat bapaknya. Karena tak sanggup terus membayarnya, Damar diam-diam memperhatikan cara nyuntiknya, terus dia coba sendiri. Sekarang, dia ke kota sebulan sekali, bawa uang dari jual bata buat beli obat. Aku terdiam. Bayangan anak 9 tahun yang memegang jarum suntik menusuk kulit bapaknya dengan tangan gemetar, membuat dadaku sesak. Aku membayangkan jarum itu meleset, tangis yang tertahan, tapi Damar tak pernah menangis, setidaknya tidak di depanku. Malam itu, aku bercerita pada Rani dan Bima. Rani menangis sampai matanya bengkak, sementara Bima hanya diam, tangannya mengepal di atas meja. Kami sepakat harus melakukan sesuatu. Kami mulai mengumpulkan uang. Dari saku kami sendiri, dari warga yang masih punya hati, dari siapa saja yang mau membantu. Setiap malam, kami menghitung koin dan lembaran lusuh itu, berharap bisa meringankan beban Damar, meski hanya sedikit. 2 minggu kemudian, kami punya cukup banyak, setidaknya untuk membeli obat beberapa bulan ke depan. Atau mungkin membelikan Damar baju baru dan sepatu yang tak bolong. Aku, Rani, dan Bima pergi ke gubuknya sore itu, membawa amplop coklat yang penuh harapan. Damar sedang duduk di depan pintu, tangannya kotor debu bata, matanya menatap kosong ke arah bukit. "Dam," panggilku lembut, jongkok di depannya. "Kami bawa sesuatu buat kamu." Dia menoleh, alisnya sedikit berkerut. Aku membuka amplop itu, menunjukkan uang yang sudah kami lipat rapi. "Ini dari kami semua, buat kamu sama bapakmu. Apa yang kamu mau kami belikan? Obat? Makanan? Kamu boleh gunakan uang ini untuk apa saja," ujarku. Damar menatap uang itu lama sekali, tapi tak ada cahaya di matanya, hanya kekosongan yang membuatku takut. Rani, yang tak tahan diam, bertanya lagi, "Dam, apa yang kamu butuhin? Apa yang kamu mau? Kasih tahu kami ya." Suaranya bergetar saat dia akhirnya berbicara, kecil, hampir tenggelam di antara desau angin sore. "Aku cuma mau ibu pulang." Waktu seolah berhenti. Aku merasa dunia di bawah kakiku runtuh, dan sesuatu di dadaku pecah, mungkin hati, mungkin harapan.
Rani terisak, tangannya menutup mulut, sementara Bima memalingkan wajah, pundaknya bergetar. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Jadi, aku hanya meraih Damar dan memeluknya erat. Seolah aku bisa menyatukan kembali dunia yang sudah hancur baginya. Ibu tahu aku bisa jaga bapak. Bisiknya di pelukanku, suaranya patah-patah. Aku kerja biar ibu tahu aku bisa. Biar ibu pulang. Aku menangis terseduh-seduh. Air mataku membasahi rambutnya yang penuh debu. Rani ikut memeluk kami, dan Bima berdiri di samping. Tangannya menyeka wajah dengan kasar. Kami bertahan begitu lama. Menangis bersama anak kecil yang tak pernah menangis untuk dirinya sendiri. Uang itu masih tergeletak di tanah, tak disentuh. Seperti simbol harapan yang ternyata tak pernah cukup. Hari-hari setelah itu tak pernah sama. Kami pulang dari KKN dengan hati yang berat, meninggalkan Damar dan bapaknya di gubuk kecil itu. Aku tak tahu apakah ibunya akan kembali, apakah bapaknya akan sembuh, apakah Damar akan pernah berhenti membentuk bata demi mimpi yang mungkin tak pernah jadi nyata. Yang ku tahu, cerita ini tak pernah usai, dan aku, seperti Damar, akan terus membawanya seperti beban yang tak pernah bisa kulepas.